membaca cerita mengenai mulut yang tidak pernah mati. Adalah intisari dari pengertian mengenai arti nama mengapa dipilih Zarathustra yang juga menciptakan Zoroastrianisme, budaya pemuja api, mencari kebenaran, arti hakiki, berteman dengan bumi, memusuhi hal-hal yang terlalu egois manusiawi. Itulah yang akan coba disimak dalam epos wacana bicara kali ini dari sebuah buku yang sangat terkenal karya Friedrich Nietzsche. Zarathustra karya Nietzsche, sebuah buku yang menceritakan kepada kita mengenai suatu pengembaraan spiritual, menjelajah dunia modern yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, memberikan penilaian atas seorang pemikir orisinal dan cemerlang, berpengaruh bagi seluruh penulis abad 21, mulai Bernard Shaw, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus. Karya Friedrich Nietzsche, filsuf modern paling sering disalah pengertikan dan digambarkan secara keliru dengan ungkapannya, God is dead. Padahal dialah memaknai kehidupan yang dicari dalam kerangka-kerangka manusiawi sepenuhnya dengan doktrin Ubermensch, manusia unggul, dan kehendak untuk kuasa diputarbalikkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri intelektual Nazi. Zarathustra katakan ini, ada hati selagi matahari bertengger tengah hari. Kemudian dia melihat dengan bertanya-tanya ke langit, karena dia mendengar di atasnya jeritan seekor burung. Dan lihatlah, seekor burung elang di udara membuat lingkaran besar, dan di burung itu tergantung seekor ular, bukan mangsa namun sahabat, karena ular itu bergelung di lehernya. Inilah yang dinamakan binatang, kata Zarathustra, binatang yang paling anggun di bawah matahari dan paling bijak di bawah matahari. Mereka datang untuk menyelidik. Mereka mengetahui apakah Zarathustra masih hidup, apakah benar aku masih hidup. Ku dapat lebih banyak bahaya berada di antara manusia ketimbang di antara binatang. Zarathustra sedang mengikuti jalan yang berbahaya, hendaknya binatang-binatang membimbingku. Tetapi aku inginkan yang mustahil, karena aku minta harga diriku selalu beriringan dengan kearifanku. Dan bagaimana suatu hari kearifanku meninggalkan diriku? Ya senang, terbang pergi, maka harga diriku pun terbang bersama kebodohanku. Dan itulah awal mula turunnya Zarathustra. Termasuk diantaranya adalah wacananya yang menceritakan tentang 3 metamorfosis. Apakah itu bagaimana roh akan menjadi seekor onta, dan si onta menjadi seekor singa, dan si singa akhirnya menjadi sesosok anak. Wah, hai pahlawan, demikianlah bertanya si roh memanggul beban. Bukankah yang tak berat itu merendahkan dirimu sendiri agar melukai kesombongan? Bagus sekali pertanyaan ini. Dalam merayakan kemenangan guna mendaki dengan tinggi dan menggantung makanan pada biji egg
dan rumput pengetahuan demi kebenaran yang membuat derita lapar jiwa. Luar biasa. Dulu ada tentang lalat pasar. Terbanglah sahabat dalam kesunyianmu. Kulihat engkau menjadi tuli oleh rawangan manusia yang agung, melepuh oleh sengat yang mereka yang kerdil. Rimba dan batu-batu tahu benar bagaimana membisu bersama dirimu. Jadilah seperti pohon lagi, pohon bercabang lebar yang kau cinta dan tenang dan penuh perhatian menjorok ke atas laut. Ini sungguh betul-betul sebuah karya yang cukup mengusingnya kepala, karena kata-katanya membuat kita bertanya-tanya untuk mencari tahu apa makna dari kesunyian usai yang dimulai dari pasar. Sementara auman aktor-aktor agung dan dengan alat berbisa di dunia merupakan hal paling baik kehilangan harga diri, dan banyak orang yang cukup dangkal dalam mendalami soal kebesaran, yaitu daya cipta. Mereka hanyalah penggemar dari penampil dan aktor besar belaka. Apakah menghasilkan iman baru dan berusaha iman lebih baru yang tangkas, tapi perangai kebanyakan orang tetap berubah-ubah dan darah adalah argumen terbaik baginya. Oh, betul-betul sebuah buku yang syarat dengan makna-makna yang tak gampang untuk diartikan. Seperti halnya hal yang lain tentang perkawinan dan anak-anak. Apakah kebajikan-kebajikan dan Tuhan, penguasa indramu, penakluk diri, pemenang, punya pertanyaan? Ataukah sang binatang dan kebutuhan yang berkata dalam hasratmu akan menciptakan ketidakselarasan dengan dirimu? Kau harus sabar untuk melihat ke depan, bahwasannya semoga taman perkawinan membantumu melakukannya, menciptakan sosok tubuh yang lebih tinggi satu gerak pertama, sebuah roda yang dapat berputar sendiri. Kau harus menciptakan seorang pencipta. Itulah dia, lelaki biasa bersikap hati-hati, memutuskan sesuatu dengan cermat dalam memilih. Mendadak ia manjakan sejawatnya untuk selama-lamanya. Itukah yang disebut perkawinan? Akan kau dapati semua pembeli bersikap waspada dan mata mereka menatap tajam, dan para lelaki akan membungkus dan membeli istri dalam kesintingan singkat. Dalam cinta pada perempuan dan cinta perempuan pada laki-laki adalah iba pada dewa-dewa yang menderita dan bercadar. Lazimnya dua ekor binatang mengenali satu sama lain. Wah, kini aku pergi sendiri. Semua Tuhan-Tuhan sudah mati, kini kami ini manusia unggul hidup. Biarlah ini menjadi kehendak terakhir kita suatu hari pada pasang besar menanti hari, kata Zarathustra. Belum lagi bagian kedua. Dan hanya bila mana kalian semua telah menolakku, maka aku akan kembali kepada kalian. Sungguh dengan mata-mata yang lain, saudara-saudaraku. Aku mungkin akan mencari mata-mataku yang lain yang hilang. Dengan kisah yang lain, maka aku akan mencintai kalian. Tentang menganugerahkan kebajikan. Anak dalam cermin. Dia memberikan cermin untuk jiwa resah, melimpah bagaikan banjir ke arah pagi dan petang. Jiwa-jiwa mengalir ke lembah-lembah dari gunung, memandang kerinduan dari jauh, dikurung kesunyian terlalu lama, menjadi cerewet dan meloncat-loncat bagi aliran air di bebatuan yang tinggi. Pada padang rumput yang lembut di hati-hati kalian, teman-temanku, pada cinta kalian, dia akan menidurkan anak yang tersayang. Si anak pengalun seruling gembala, pembawa kearifan yang meraung lembut, yang membuat gunung-gunung sunyi dan berlari melintas gurun yang kejam, memberikan tombak yang paling baik, membantu untuk menjadi abdi yang selalu siap membantu, atau dilemparkan ke arah musuh-musuh dengan gejolak keras dada dan juga memperoleh kepuasan. Akan tetapi yang jahat sedang mengamuk di atas kepala manusia mereka. Dan Zarathustra menyeberang laut lebar, meninggalkan satu pekik, satu seruan kegembiraan, menuju ke pulau bahagia. Setelah menatap cermin, di mana ia tak menemukan
refleksi dirinya saat itu. Luar biasa. Luar biasa. Persepsi murni yang saleh dan diam-diam berjalan di atas permadani bintang-bintang. Setiap langkah laki jujur bersuara, tapi kucing menetap terus di atas tanah. Bulan datang bagi kucing dan tanpa kejujuran. Para hipokrit sentimental berpengetahuan murni, tapi penuh nafsu tersembunyi dalam cinta. Jijik dan malu, mencinta dan mati. Demikian mereka meredam suara langkah, meletakkan semua kekurangan dan kelemahan manusia di antara lantai palsu rumah, berjalan di atas kekurangan-kekurangan, karena manusia tidak sama. Kata keadilan, mereka tak boleh menginginkannya. Menjelang fajar, engkau telah bangun bagiku pagi hari ini, membisu di atas laut bergelora. Tak menduga kita tak bicara satu sama lain. Apakah engkau cahaya apiku atau belahan jiwa dari wawasanku? Aku mengembara sendirian, kita mendaki gunung-gunung, terbang dalam kebencian, berarak bagi awan dan mengotori mengotori bagi pemangsa merunduk, dikotori dan juga mengikat kawat-kawat petir emas bergerigi, menabuh perut-perut penggelembung, penabuh yang gemarah, yang berkata, yamu dan ani, oh ani di atasku, langit bercahaya, dan ribut guruh badai memaki. Sekelumit kearifan dalam dunia yang lebih dalam hanya dimengerti oleh siang, dan perkataan yang telah tiba membuat kita berkata, oh langit di atasku, engkau langit yang bercahaya dan pemalu, kebahagiaanku sebelum fajar, siang telah tiba, jadi marilah kita berpisah. Kita lanjut lagi ke bab yang lain yang sedang sembuh. Zarathustra meloncat dari tempat tidurnya suatu hari, berteriak mengerikan, terbang mengepak sayap, melompat menurut jenis kaki, dan berkata, bangun pikiran rendah dari kedalaman, kokok ayam dan fajar, ulat mengantuk. Bangun-bangun suaraku, berkokok, jangan meminta. Kebiasaanku dan juga para nenek buyut dari tidurnya untuk kembali tidur, meregam, bergerak. Bangun-bangun, tak boleh bergerak. Penghancur kehidupan, penghancur penderitaan, penghancur lingkaran, aku panggil engkau, pikiranku yang paling rendah, datanglah kemari. Jijik, celaka aku mengambil sebuah apel merah, baunya menarik. Kini kau telah terbaring selama 7 hari dengan mata tertutup. Tidakkah kau kini akan bangkit berdiri kembali? Keluar dari guam, keluarlah. Karena dia sedang berbincang dengan jiwanya. Ketika mereka mendapati dia berdiam diri seperti ini, menghormat keheningan di sekeliling dan diam meninggalkannya, adalah tentang kerinduan besar jiwa atau nama-nama baru dan mainan warna-warni yang memusingkan kepala orang-orang yang hendak bertanya untuk membelok di sudut dekat sebuah batu di mana gemetar menggigil berkelenjotan yang memekik menatap penyihir. Siapa yang masih menghangati diriku, masih mencintai diriku? Unjukkan tanganmu yang hangat, unjukkan kepadamu tungku untuk menghangatkan hariku. Hatiku terkapar gemetar seperti orang yang hampir dihangati kakinya, terguncang
oleh demam antah berantah, gemertak ditusuk-tusuk, panah beku sedingin es, dikejar oleh pikiranku. Pemburu di balik awan, dihantam oleh sambaran kilat petir, mata mengejek membalak kegelapan, dihantam pembunuh kejam. Oh, engkau Tuhan yang tak ku kenal, hantam sekali lagi dengan panah tumpul. Bosan akan kepedihan manusia, kusiksa dirimu dan diriku, engkau Tuhan kejam yang tak ku kenal. Pada jam tengah malam ini, terlalu dekat, jauh-jauh. Buat apa tangga itu? Ke dalam hatiku memanjat ke dalam, tak bermalu mencuri, penyiksa, mencuri, mendengar, menyiksa. Tuhan penggantung, aku mestikah seperti anjing berguling, menggoyang ekor, sia-sia pisau terkejam. Aku hanya buruan, engkau penjara terangkuh. Untuk terakhir kalinya katakan, semua dia telah pergi untuk berlari. Kembalilah dengan segala siksamu kepada orang sendiri yang terakhir ini. Semua aliran air mataku mengalir menuju diri. Nyala terakhir di hatiku menyala untukmu. Kembalilah, kembalilah yang terakhir. Luar biasa. Buku setebal ini tidak akan mungkin bisa kamu baca dengan hanya sebentar, dengan mencari-cari arti dari pengertian-pengertian mendalam yang ada di setiap jengkal bab daftar isinya, mulai dari kursi-kursi kebajikan, membaca dan menulis, ataupun penjahat pucat, para pengkhotbah kematian, berhala baru, terus ada perempuan tua dan muda, tentang yang penyayang, lagu tarian, nyanyian malam, negeri budaya, sarjana-sarjana, penyair-penyair, tentang penebusan sang nabi saat terhening, tentang pengelana, tentang melewati pemurtad-pemurtad dan juga di Gunung Zaitun atau Pemulangan, tentang roh gaya berat, dan tentang sebuah 7 materai. Belum lagi sesaji madu, jerit putus asa, orang terburuk, pengemis sukarela, salam, serta ada kesenduan dan tentang sains. Di antara putri-putri gurun dan pesta keledai, kau akan menemukan lagu-lagu mabuk, bukan di awal, tapi di akhir, ataupun juga mungkin di tengah-tengah. Buku ini memberikan kilas balik awal dan akhir, dan juga tentu saja seperti yang saya bilang adalah pengembaraan daripada Zarathustra untuk menemukan jati diri manusia seutuhnya. Zarathustra, karya Nietzsche, sebuah buku yang menceritakan kepada kita mengenai suatu pengembaraan spiritual, menjelajah dunia modern yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, memberikan penilaian atas seorang pemikir orisinal dan cemerlang, berpengaruh bagi seluruh penulis abad 21, dari Bernard Shaw, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus, karya Friedrich Nietzsche. Itu semua dan paling disalah pengertikan dan digambarkan secara keliru dengan ungkapannya, God is dead. Padahal dialah memaknai kehidupan yang dicari dalam kerangka-kerangka manusiawi sepenuhnya, dengan doktrin Ubermensch, manusia unggul, dan kehendak untuk kuasa diputarbalikkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya intelektual Nazi.
Zarathustra, katakan ini. Ada hatinya selagi matahari bertengger tengah hari. Kemudian dia melihat dengan bertanya-tanya ke langit, karena dia mendengar di atasnya jeritan seekor burung. Dan lihatlah, seekor burung elang di udara membuat lingkaran besar. Dan di burung itu tergantung seekor ular. Bukan mangsa, namun sahabat, karena ular itu bergelung di lehernya. Inilah binatang-binatangku, kata Zarathustra. Binatang yang paling anggun di bawah matahari dan paling bijak di bawah matahari. Mereka datang untuk menyelidik. Mereka mengetahui apakah Zarathustra masih hidup, apakah benar aku masih hidup. Aku dapat lebih banyak bahaya berada di antara manusia ketimbang di antara binatang. Zarathustra sedang mengikuti jalan yang berbahaya. Hendaknya binatang-binatang membimbingku. Tapi aku inginkan yang mustahil, karena aku minta harga diriku selalu beriringan dengan kearifanku. Dan bagaimana suatu hari kearifanku meninggalkan diriku? Ya senang terbang pergi, maka harga diriku pun terbang bersama kebodohanku. Dan itulah awal mula turun Zarathustra. Termasuk diantaranya adalah wacananya yang menceritakan tentang 3 metamorfosis. Apakah itu bagaimana roh akan menjadi seekor onta, dan si onta menjadi seekor singa, dan si singa akan menjadi sesosok anak. Wah, hai pahlawan, demikianlah bertanya si roh memanggul beban. Bukankah yang terberat itu rendahkan dirimu sendiri agar melukai kesombongan? Bagus sekali pertanyaan ini. Dalam merayakan kemenangan guna mendaki berenang tinggi dan menggantung makanan pada biji egg dan rumput pengetahuan demi kebenaran yang membuat derita lapar jiwa. Luar biasa. Dulu ada tentang lalat pasar. Terbanglah sahabat dalam kesunyianmu. Kulihat engkau menjadi tuli oleh rawangan manusia yang agung, melepuh oleh sengat yang mereka yang kerdil. Rimba dan batu-batu tahu benar bagaimana membisu bersama dirimu. Jadilah seperti pohon lagi, pohon bercabang lebar yang kau cinta, dan tenang dan penuh perhatian menjorok ke atas laut. Ini sungguh betul-betul sebuah karya yang cukup mengusingkan kepala, karena kata-katanya membuat kita bertanya-tanya untuk mencari tahu apa makna dari kesunyian usai yang dimulai dari pasar. Sementara auman aktor-aktor agung dan dengungan lalat berbisa di dunia merupakan hal paling baik kehilangan harga diri. Dan banyak orang yang cukup dangkal dalam mendalami soal kebesaran, yaitu daya cipta. Mereka hanyalah penggemar dari penampil dan aktor besar belaka. Apakah menghasilkan iman baru, dan dosa iman lebih baru yang tangkas? Tapi perangai kebanyakan orang tetap berubah-ubah, dan darah adalah argumen terbaik baginya. Betul-betul sebuah buku yang syarat dengan makna-makna yang tak gampang untuk diartikan. Seperti halnya hal yang lain tentang perkawinan dan anak-anak. Apakah kebajikan-kebajikan dan tuan, penguasa indramu, penakluk diri, pemenang, punya pertanyaan? Ataukah sang binatang dan kebutuhan yang berkata dalam hasratmu akan menciptakan ketidakselarasan dengan dirimu? Kau harus sabar untuk melihat ke depan, bahwasannya semoga taman perkawinan membantumu melakukannya, menciptakan sosok tubuh yang lebih tinggi satu gerak pertama, sebuah roda yang dapat berputar sendiri. Kau harus menciptakan seorang pencipta. Itulah dia, lelaki biasa bersikap hati-hati, memutuskan sesuatu dengan cermat dalam memilih. Mendadak ia manjakan sejawatnya untuk selama-lamanya. Itukah yang disebut perkawinan? Akan kau dapati semua pembeli bersikap waspada, dan mata mereka menatap tajam, dan para
lelaki akan membungkus dan membeli istri dalam kesintingan singkat. Dalam cinta pada perempuan dan cinta perempuan pada laki-laki adalah iba pada dewa-dewa yang menderita dan bercadar. Lazimnya dua ekor binatang mengenali satu sama lain. Wah, kini aku pergi sendiri. Semua Tuhan-Tuhan sudah mati, kini kami ingin manusia unggul hidup. Biarlah ini menjadi kehendak terakhir kita suatu hari pada pasang besar menanti hari, kata Zarathustra. Belum lagi bagian kedua. Dan hanya bila mana kalian semua telah menolakku, maka aku akan kembali kepada kalian. Sungguh dengan mata-mata yang lain, saudara-saudaraku. Aku mungkin akan mencari mata-mataku yang lain yang hilang. Dengan kisah yang lain, maka aku akan mencintai kalian. Tentang menganugerahkan kebajikan. Anak dalam cermin. Dia memberikan cermin untuk jiwa resah. Melimpah bagaikan banjir ke arah pagi dan petang. Jiwa-jiwa mengalir ke lembah-lembah dari gunung, memandang kerinduan dari jauh, dikurung kesunyian terlalu lama, menjadi cerewet dan meloncat-loncat bagi aliran air di bebatuan yang tinggi. Pada padang rumput yang lembut di hati-hati kalian, teman-temanku, pada cinta kalian, dia akan menidurkan anak yang tersayang. Si anak pengalun seruling gembala, pembawa kearifan yang meraung lembut, yang membuat gunung-gunung sunyi dan berlari melintas gurun yang kejam, memberikan tombak yang paling baik, membantu untuk menjadi abdi yang selalu siap membantu, atau dilemparkan ke arah musuh-musuh dengan gejolak keras dada dan juga memperoleh kepuasan. Akan tetapi yang jahat sedang mengamuk di atas kepala manusia mereka. Dan Zarathustra menyeberang laut lebar, meninggalkan satu pekik, satu seruan kegembiraan, menuju ke pulau bahagia. Setelah menatap cermin, di mana ia tak menemukan refleksi dirinya saat itu. Luar biasa. Luar biasa. Persepsi murni yang saleh dan diam-diam berjalan di atas permadani bintang-bintang. Setiap langkah laki jujur bersuara, tapi kucing melenap terus di atas tanah. Bulan datang bagi kucing dan tanpa kejujuran. Para hipokrit sentimental, berpengetahuan murni, tapi penuh nafsu, tersembunyi dalam cinta. Jijik dan malu, mencinta dan mati. Demikian mereka meredam suara langkah, meletakkan semua kekurangan dan kelemahan manusia di antara lantai palsu rumah, berjalan di atas kekurangan-kekurangan, karena manusia tidak sama. Kata keadilan, mereka tak boleh menginginkannya. Menjelang fajar, engkau telah bangun bagiku pagi hari ini, membisu di atas laut bergelora. Tak menduga kita tak bicara satu sama lain. Apakah engkau cahaya apiku atau belahan jiwa dari wawasanku? Aku mengembara sendiri. Kita mendaki gunung-gunung, terbang dalam kebencian, berarak bagi awan dan mengotori mengotori bagi pemangsa merunduk, dikotori dan juga mengikat kawat-kawat petir emas bergerigi, menabuh perut-perut penggelembung, penabuh yang marah, yang berkata, yamu dan angin, oh angin di atasku, langit bercahaya, dan ribut guru, badai memaki, sekelumit kearifan dalam dunia yang lebih dalam hanya dimengerti oleh siang. Dan perkataan yang telah tiba membuat kita berkata, oh langit di atasku, engkau langit yang bercahaya dan pemalu, kebahagiaanku sebelum fajar, siang telah tiba, jadi marilah kita berpisah. Kita lanjut lagi ke bab yang lain yang sedang sembuh. Zarathustra meloncat dari tempat tidurnya suatu hari
berteriak mengerikan, terbang mengepak sayap, melompat menurut jenis kaki, dan berkata, "Bangun pikiran rendah dari kedalaman, kokok ayam dan fajar, ulat mengantuk. Bangun-bangun suaraku, berkokok, jangan meminta." Kebiasaanku dan juga para nenek buyut dari tidurnya untuk kembali tidur, meregang, bergerak. Bangun-bangun, tak boleh bergerak. Penghancur kehidupan, penghancur penderitaan, penghancur lingkaran, aku panggil engkau, pikiranku yang paling rendah, datanglah kemari. Jijik, celaka aku mengambil sebuah apel merah, baunya menarik. Kini kau telah terbaring selama 7 hari dengan mata tertutup. Tidakkah kau kini akan bangkit berdiri kembali? Keluar dari guamu, keluar, keluar, keluarlah. Karena dia sedang berbincang dengan jiwanya. Ketika mereka mendapati dia berdiam diri seperti ini, menghormat keheningan di sekeliling dan diam meninggalkannya, adalah tentang kerinduan besar jiwa atau nama-nama baru dan mainan warna-warni yang memusingkan kepala orang-orang yang hendak bertanya untuk membelok di sudut dekat sebuah batu di mana gemetar menggigil berkelenjotan yang memekik menatap penyihir. Siapa yang masih menghangati diriku, masih mencintai diriku? Unjukkan tanganmu yang hangat, unjukkan kepadamu tungku untuk menghangatkan hariku. Hatiku terkapar gemetar seperti orang yang hampir dihangati kakinya, terguncang oleh demam antah berantah, gemetar ditusuk-tusuk, panah beku sedingin es, dikejar oleh pikiranku. Pemburu di balik awan, dihantam oleh sambaran kilat petir, mata mengejek membalak kegelapan, dihantam pembunuh kejam. Oh, engkau Tuhan yang tak kukenali, hantam sekali lagi dengan panah tumpul. Bosan akan kepedean manusia, kusiksa dirimu dan diriku, engkau Tuhan kejam yang tak kukenal. Pada jam tengah malam ini, terlalu dekat, jauh-jauh. Buat apa tangga itu? Ke dalam hatiku memanjat ke dalam. Tak bermalu pencuri, penyiksa. Mencuri, mendengar, menyiksa. Tuhan penggantung. Aku mestikah seperti anjing berguling, menggoyang ekor. Sia-sia, pisau terkejam. Aku hanya buruan. Engkau pemenjara terangguh. Untuk terakhir kalinya, katakan. Semua dia telah pergi untuk lari. Kembalilah dengan segala siksamu pada orang sendiri yang terakhir ini. Semua aliran air mataku mengalir menuju diri. Nyala terakhir di hatiku menyala untukmu. Kembalilah, kembalilah yang terakhir. Luar biasa. Buku setebal ini tidak akan mungkin bisa kamu baca dengan hanya sebentar, dengan mencari-cari arti dari pengertian-pengertian mendalam yang ada di setiap jengkal bab daftar isinya. Mulai dari kursi-kursi kebajikan, membaca dan menulis, ataupun penjahat pucat, para pengkhotbah kematian, berhala baru, terus ada perempuan tua dan muda, tentang yang penyayang, lagu tarian, nyanyian malam, negeri budaya, sarjana-sarjana, penyair-penyair, tentang penebusan sang nabi saat terhening, tentang pengelana, tentang melewati pemurtad-pemurtad dan juga di Gunung Zaitun atau Pemulangan, tentang roh gaya berat, dan tentang sebuah 7 materai. Belum lagi sesaji madu
jerit putus asa, orang terburuk, pengemis sukarela, salam, serta ada kesenduan dan tentang sains. Di antara putri-putri gurun dan pesta keledai, kau akan menemukan lagu-lagu mabuk, bukan di awal, tapi di akhir, ataupun juga mungkin di tengah-tengah. Buku ini memberikan kilas balik awal dan akhir, dan juga tentu saja seperti yang saya bilang adalah pengembaraan daripada Zarathustra untuk menemukan jati diri manusia seutuhnya. Panggil kembali ratapi nasib bersama kembalian kematian, merebak mengais dikarenakan tangisan ibu bumi, dan juga pencarian jati diri mungkin merupakan jawaban dari buku ini. Kamu boleh memberikan segala macam interpretasi, pengertian arti, kan, tetapi perlu bukti dengan membaca dengan seksama. Zarathustra. Simak dan percaya.